Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi ini. Yang terhormat Ibu Elva Miselia Karima, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta teman-teman sekalian. Saya Minarti dengan NIM 22016082 sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Alifa Salsabila, Anggraini Khairunisa, Aziz Malik, Dinda Ardelia, Faiza Aulia, dan Habib Sandi Maulana. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian demokrasi Pancasila yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Darji Darmodiharjo, demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menurut Kansil, demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan sila keempat dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sedangkan menurut Profesor Notonegoro, demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian demokrasi Pancasila, selain menurut para ahli, secara umum, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Habib Sandi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Sandi Maulana dari kelompok 1. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan dari Aminarti. B. Ciri demokrasi Pancasila. Poin pertamanya, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. 2. Adanya pemilu secara berkeseimbangan. 3. Adanya peran kelompok kepentingan. 4. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. 5. Pancasila merupakan kompetensi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. C. Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan atas dasar masyarakat. 3. Peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan atau kehakiman merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya. 4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 5. Pelaksanaan pemilihan umum. 6. Kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 7. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 7. Menjunjung tinggi tujuan cita-cita nasional. 8. Pemerintahan berdasarkan hukuman. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Aziz Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi demokrasi Pancasila. Fungsi demokrasi Pancasila yang pertama yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, ikut dalam menyukseskan pemilu, ikut
dalam menyukseskan pembangunan, juga ikut duduk dalam badan perwakilan dan permusyawaratan. Fungsi selanjutnya yaitu menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Juga menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber kepada Pancasila. Fungsi selanjutnya yaitu menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara, juga menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah asas-asas demokrasi Pancasila. Asas-asas demokrasi Pancasila ada dua. Yang pertama adalah asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang berdasarkan kepada kecintaannya terhadap rakyat, nasib, dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lainnya. Yang kedua adalah asas musyawarah untuk meraih mufakat. Asas musyawarah untuk meraih mufakat adalah asas yang berdasarkan kepada kepedulian dan sikap menghargai aspirasi seluruh rakyat yang beragam, serta melalui forum musyawarah untuk pembahasan dalam menyatukan berbagai macam pendapat untuk mencapai sebuah mufakat yang dijalankan dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan demi kebahagiaan bersama. Isi pokok demokrasi Pancasila. 1. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam batang, tubuh, dan penjelasan Undang-Undang 1945. Yang kedua, melindungi dan menghargai HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. Dan yang keempat, sebagai sendi hukum yang menjelaskan dalam Undang-Undang 1945, yaitu negara yang demokratif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anggraini Khairunisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi Pancasila yang terdiri dari 7 landasan. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Artinya, segala tindakan yang dilakukan di negara ini harus dilandasi oleh hukum. Yang kedua, Indonesia menganut sistem konstitusional yang menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan dan dibatasi oleh ketentuan konstitusi. Yang ketiga, MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara 1945 pada halaman terdahulu, bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah MPR. Presiden selain diangkat oleh majelis, ia juga harus bertanggung jawab dan tunduk kepada Dewan Majelis. Kelima, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Namun, DPR ikut mengawasi pelaksanaan mandat yang dipegang oleh Presiden. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden, namun tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dalam hal ini, Presiden memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara. Ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun ia bukanlah seorang diktator. Hal tersebutlah yang membuat kekuasaan kepala negara tak terbatas. Implementasi demokrasi Pancasila dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, demokrasi Pancasila menuntut rakyat sebagai subjek membangun ekonomi. Pemerintah memberi peluang untuk mewujudkan hak-hak ekonomi rakyat agar rakyat memiliki kesempatan yang sama dengan pengguna kekayaan negara. Yang kedua, kebudayaan nasional. Demokrasi Pancasila menjamin fasilitas dari pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya nasional dapat dipertahankan dan ditumbuh kembangkan, sehingga nilai-nilai yang terkandung dapat dijaga, sehingga komunitas mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki rasa kemanusiaan sesuai hakikat dan martabat manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.